dimanapun Anda berada saat ini, kembali Bincang Sehat bersama Fitosa Madupahit bersama saya, Nanang Bombay, dan juga formulator dari Fitosa Madupahit ada Bapak Bambang Sukoco, hadir untuk mewarnai hari-hari indah keluarga sehat. Tapi ada yang lagi nggak sehat mungkin ya Pak Bambang. Salah satunya mungkin ada yang lagi mengalami yang namanya masalah diabetes. Ini penyakit yang sekarang jadi momok, atau di Indonesia bahkan terbilang ini bahkan nomor 2 begitu kan, penyebab kematian. Banyak yang sudah menderita diabetes. Ini ada yang faktor genetik, ada yang memang karena pola makan atau pola hidup yang kurang baik atau kurang sehat. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang diabetes, itu penyebabnya apa sih Pak Bambang sebetulnya? Kalau diabetes atau gula darah itu keluarga sehat semuanya, itu rata-rata hampir penyelidikan di seluruh dunia, itu survei di dunia itu mengatakan bahwa hampir 80% itu adalah karena faktor makanan. Faktor makanan. Yang 20% itu adalah faktor genetika. Begitu. Jadi intinya sebenarnya kalau diabetes itu adalah kalau kita bisa mengatur pola makan, ya insya Allah kita akan terhindar daripada diabetes tersebut. Begitu. Jadi intinya seperti itu pada dasarnya. Bener nggak sih yang dihindari itu hanya makanan yang manis-manis saja, atau kan kita nggak tahu ya di dalam nasi ternyata juga ada kadar gulanya, bukan hanya sekedar teh, kopi atau yang terlihat gula lah intinya gitu. Apakah makanan-makanan yang perlu dihindari, atau apa makanan yang perlu dihindari, atau yang tidak seharusnya dikonsumsi, atau yang pengen sehat lah intinya gitu? Jadi sebenarnya ada satu pemahaman yang keliru di masyarakat itu, bahwasanya yang namanya gula itu pasti manis, gitu kan. Padahal sedangkan di dalam karbohidrat, di dalam nasi yang kita sering makan, itu mengandung banyak gula yang ada di dalamnya, glukosa yang ada di dalamnya. Ya, jadi paradigma berpikir yang salah ini yang seharusnya di masyarakat itu dirubah. Jadi tidak semua gula itu manis, begitu. Tidak semua gula itu manis. Jadi di dalam makanan-makanan yang ada dalam kita makan itu sudah banyak mengandung gula. Nah, sebenarnya faktor diabetes yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah input tidak seimbang dengan output. Itu maksudnya aja. Bagaimana nih? Jadi begini, tidak seimbang dengan output atau pemasukan tidak sama dengan pengeluaran, bagaimana Pak? Jadi teori diabetes itu begini. Jadi ada kalanya seseorang itu makan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa mengatakan itu mengandung ABC, ya, sesuatu makanan yang kita asup, kita makan, itu tidak seimbang dengan outputnya. Output itu mestinya olahraga yang harus kita keluarkan, yang harus kita bakar, begitu. Jadi misalnya nih kita makan makanan yang mengandung banyak gula, contohnya manis-manisan, terus kemudian minum yang teh manis, kemudian minuman kaleng tuh ya, kaleng yang siap saji dan lain sebagainya, itu sudah banyak mengandung banyak gula, kita tumpuk nih di dalam. Padahal tubuh ini sudah banyak mengandung simpanan gula yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga gula yang ada di dalam tubuh kita itu akan meningkat pesat. Nah, cara yang sederhana untuk biar gula di dalam tubuh kita itu imbang, ya dikeluarkanlah lewat olahraga. Itu yang dikatakan input, sesuatu yang masuk, itu harus seimbang dengan output. Outputnya itu adalah olahraga atau pembakaran daripada gula tersebut. Begitu. Oke. Jadi kalau ngomongin soal diabetes bukan hanya minuman yang terlihat manis seperti gula, tetapi banyak faktor makanan yang ada yang dimakan oleh dikonsumsi ini ternyata kayak di nasi, begitu kan ya. Kemudian juga makanan-makanan junk food itu kan juga tidak boleh dimakan terlalu sering juga. Nah, efeknya nih ketika orang diabetes sudah levelnya ini tinggi, atau biasanya kencing manis ya namanya ya. Itu efek di badan tuh seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Kalau orang yang terkena diabetes itu rata-rata ciri-cirinya secara umum ya Om, itu ciri-cirinya itu biasanya badannya agak sedikit membengkak. Kalau sudah parah tuh ya? Membengkak. Terus kemudian agak merah, agak memerah. Dia cepat
cepat sekali lesu, letih, lemas, Capek gitu ya. Kalau pagi hari ngantuk nggak sih? Ngantuk ya, dia juga bisa merasa ngantuk juga. Jadi capek, ngantuk, kemudian badannya agak membengkak. Terus kemudian sering sekali buang air kecil. Nah tuh, ayo Itu siapa? di malam hari, ya, di malam hari terutama. Khususnya malam hari ya? Terutama di malam hari. Intensitasnya yang nggak normal atau nggak wajar? Jadi biasanya kalau orang yang sehat itu di malam hari itu 1 sampai 2 kali itu diperbolehkan, Pak. Itu masih dalam kategori lah wajar, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 7 kali itu harus dalam tanda kutip was-was ini. Apa ini? Dan kemudian ciri-cirinya lagi itu kalau kita kencing, buang air kecil itu biasanya berbusa. Karena itu mengandung banyak gula yang keluar itu. Jadi kalau mungkin ini keluarga sehat di rumah, kalau ada yang saat ini mungkin mohon maaf kalau pas buang air kecil itu nanti ada busanya begitu kan, itu berarti ada banyak kandungan gula. Tapi bukannya itu bagus keluar gitu, Pak Bambang? Enggak, itu karena memang terlalu berlebihan di dalam kita, dalam tubuh, tidak terproses. Nah, gula yang ada dalam tubuh itu keluar dengan urin. Itu ya. Nah, terus efeknya lagi nih. Kalau misalnya urin bisa mengeluarkan, tapi kalau bagaimana dengan gula yang tidak bisa dikeluarkan? Nah, itu jadinya apa? Nah, itu jadinya banyak sekali komplikasi penyakit. Karena sifat daripada gula sendiri itu adalah mematikan saraf-saraf kecil. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kakinya membengkak kemudian menghitam, nah tanda hitam sendiri itu adalah saraf-saraf kecilnya itu sudah mati. Makanya kalau ada yang mohon maaf sekali jentik kakinya, jempolnya dan lain sebagainya itu sampai diamputasi itu sudah tidak ada terasa sakit, Om. Itu sudah tidak ada rasanya karena apa? Darah sudah tidak mengalir, saraf sudah mati di situ. Jadi begitu bahayanya diabetes di dalam tubuh kita tuh, itu yang diserang adalah kakinya saja. Bagaimana kalau dia naik. Nah, itu yang kita waspadai. Begitu diabetes. Jadi harus benar-benar ini ya, waspada tentang diabetes. Ini mengerikan karena bisa jadi komplikasi. Nah, sekarang kalau kita gini, boleh nggak sih ini penderita diabetes mengkonsumsi Vitosa madu pahit? Ini kan madu begitu kan, boleh nggak dikonsumsi? Bisa nggak mengatasi yang namanya diabetes atau menekan kadar gula darah dalam tubuh, menjadikan kadar gula dalam tubuh tuh normal kembali begitu dengan idealnya, atau di angka hanya 100 sekian begitu kan, di bawah 150 begitu. Bisa nggak sih Pak Bambang ini untuk Vitosa madu pahit untuk penderita diabetes baik yang masih gejala ataupun yang sudah kronis? Karena banyak saya yakin ini penasaran pengen beli tapi kok bentuknya madu begitu kan, takutnya nanti tambah parah gitu kan. Gimana nih Pak Bambang? Ada sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa orang yang kena diabetes itu tidak diperkenankan mengkonsumsi madu. Ada sebagian, tapi ada sebagian yang meyakini bahwa madu sendiri itu adalah obat. Walaupun rasanya manis, tapi manisnya itu manis yang memang natural dia. Ya di situ tuh ada antioksidannya tinggi, anti inflamasi, terus kemudian ada nutrisinya yang bagus, proteinnya yang bagus, sehingga mungkin menurut ilmuwan yang memperbolehkan itu manfaat daripada madu lebih besar daripada ketidakmanfaatnya. Gitu. Daripada resikonya begitu. Jadi mungkin saya orang yang dalam kategori orang yang setuju kalau orang diabetes itu mengkonsumsi madu. Nggak apa-apa begitu, karena lebih banyak manfaatnya. Apalagi Vitosa madu pahit ini. Apalagi Vitosa. Kenapa harus Vitosa madu pahit ini sebagai seorang formulator? Kandungan apa ini yang ada dalam Vitosa madu pahit untuk diabetes ini? Iya, ada kalanya begini Om. Jadi saya melihat itu sebenarnya orang diabetes itu karena saya kalau merujuk karena itu penyakit yang disebabkan karena makanan. Sudah otomatis kita harus mengurangi asupan makanan itu satu, sehingga apa? Sehingga pankreas kita itu bekerja dengan baik. Nah, caranya bagaimana caranya? Nah, caranya mengkonsumsi Vitosa ini adalah salah satu madu, yang madu sendiri itu adalah nutrisi yang baik untuk kita. Nah, saya mempunyai pendapat itu seperti ini, Om. Di dalam tubuh itu hampir 80% adalah cairan. Cairan sendiri itu terdiri dari berbagai macam, katakanlah itu
darah maupun memang air sendiri. Di dalamnya itu ada satu mikrobia yang namanya mikrobia positif. Mikrobia positif itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit kita tanpa kita suruh sekalipun, karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, makanan probiotik yang baik itu adalah prebiotik. Nah, prebiotik yang paling utama di dunia ini adalah madu. Itu pertama dari kajian madu. Nah, apalagi madu yang kita konsumsi kepada orang yang kena diabetes itu adalah madu-madu yang sudah berekstrak seperti Phytosa tersebut. Nah, jadi madu yang sudah berekstrak, terutama ada roselanya, ini bisa karena dia bersifat vitamin C-nya yang terlalu over di dalam rosella itu, sehingga vitamin C yang terlalu over di dalam Phytosa itu dia sebagai antioksidan yang tinggi sekali. Nah, kalau antioksidannya sudah terlalu tinggi, maka imun seseorang itu akan meningkat. Naik ya? Akan naik. Nah, sehingga kalau naik, ada yang namanya satu zat di dalam tubuh manusia, itu adalah zat spetadin. Zat spetadin ini adalah zat kekebalan tubuh yang murni diberikan Tuhan kepada kita. Nah, dari zat spetadin tersebut, itu bisa menangkal radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, termasuk gula-gula yang ada dalam tubuh kita, memperbaiki kinerja pankreas sehingga hormon insulinnya meningkat dan lain sebagainya. Sehingga apa yang didapat dengan mengkonsumsi madu Phytosa yang dengan kajian madu yang berekstrak itu tadi, itu akan bisa menurunkan kandungan gula yang ada dalam tubuh kita dan meningkatkan kinerja pankreas dalam tubuh kita. Begitu. Jadi ini Phytosa madu pahit kalau dikonsumsi untuk keluarga sehat yang saat ini menderita diabetes atau kencing manis, itu justru akan lebih baik karena mampu menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki pankreas yang rusak tadi, begitu kan ya. Jadi sistem metabolisme tubuh akan lebih bagus lagi. Oke. Nanti untuk keluarga sehat yang ingin bertanya, silakan bisa langsung komen saja di bawah, nanti komen. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan juga di share ya. Kalau perlu bunyikan loncengnya biar nanti kalau sewaktu-waktu kami membuat video kita tayangkan, jadi ini keluarga sehat juga pasti mendapatkan notifikasi. Jangan sampai lupa, ini nanti juga ada yang namanya di bawah ya, bagaimana bisa pesan Phytosa madu pahit. Terima kasih dan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu bersama dengan Pak Bambang Sukoco terkait tentang Phytosa madu pahit dan juga sekaligus penyakit apa yang akan kita bahas. Mungkin nanti bisa darah tinggi juga, hipertensi, atau mungkin juga kolesterol, gitu kan, penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih, tetaplah di channel kami dan salam sehat dan hangat dari kami bersama Phytosa madu pahit. Kalau pengen fit ya minum Phytosa madu pahit. Jangan biarkan bertambahnya usia menjadi penghambat aktivitas sehari-hari. Yang lagi punya masalah nih dalam urusan pegal linu, kebas, mati rasa pada kaki dan tangan, awas, jangan disepelekan. Bisa bahaya. Sekarang sudah ada Phytosa madu pahit. Madu pahit yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Cukup rutin konsumsi 3 kali sehari, 1 sendok makan. Tanpa mengeluarkan biaya banyak, masalah kesehatan teratasi. Tunggu apa lagi? Yuk segera dipesan.